ketika Daud sedang mempersiapkan pembangunan bait suci yang kelak akan dilaksanakan oleh anaknya Salomo, disitulah Daud mengutarakan puji-pujian sekaligus sebuah pengakuan. Saya selalu berkata begini, orang diberi karunia batasan oleh Tuhan ya. Saya mengutip ada seorang penulis namanya Peter Zazero yang mengatakan ada karunia-karunia pembatasan di mana kita tidak bisa memaksa apa yang mau kita mau, sekalipun kita punya dasar untuk mengatakan itu. Contohnya Daud. Daud sudah siap. Daud sudah mengalahkan semua musuh-musuh. Ketika dia ingin memberikan bait Allah, sebenarnya dia punya pasal. Apa tuh? Tabut dia pindahin. Tetapi Tuhan berkata, tidak, bukan kamu, tapi anakmu. Padahal kalau dilihat, anaknya bikin apa-apa. Ya, Daud yang menyiapkan sampai materinya juga hampir banyak disiapkan oleh Daud. Tetapi ketika Tuhan berkata, tidak, maka Daud terima. Itu juga terjadi pada Musa. Ketika Musa juga punya alasan untuk bisa berkata, aku boleh dong masuk ke tanah perjanjian. Tetapi Tuhan bilang tidak. Nah, pembatasan-pembatasan ini adalah karunia, bukan hukuman. Karunia yang membuat orang-orang ini jadi lebih besar daripada sebelumnya. Karena mereka belajar untuk taat. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, meskipun Daud sendiri tidak diizinkan Allah untuk membangun bait suci, ia telah menyiapkan segala bahan dan dana yang diperlukan dengan kemurahan hati yang luar biasa. Itulah sebabnya tadi saya bilang, ini hati orang ini dibuat dari apa ya? Dia tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, tapi dia siapin segalanya. Ya, dan ayat 11 dan 12 itu bentuk puji-pujian. Daud bersama dengan bangsa Israel telah memberikan persembahan yang sangat besar untuk pembangunan rumah Allah, termasuk emas, perak, tembaga, besi kayu, dan berbagai batu mulia. Setelah semua persiapan selesai, Daud memimpin seluruh jemaah dalam doa syukur dan pujian yang dimulai dengan kalimat-kalimat yang tadi. Pengakuan akan kedaulatan Allah. Tuhanlah yang empunya bumi. Tuhanlah yang lebih tinggi dari apapun. Semua otoritas, semua hak ada pada Tuhan. Jadi ini bentuk pengakuan dari Daud yang ingin berkata, oke Tuhan, aku terima, aku tidak diizinkan untuk membangun bait suci. Karena engkaulah pemegang otoritas. Di titik ini, Daud punya satu kerohanian yang baik. Dia tidak ngambek sama Tuhan, dia justru memakai yang rasanya sebagai penolakan dari Tuhan untuknya, untuk membesarkan nama Tuhan. Sama seperti Musa juga di Ulangan 30. Allah yang luar biasa, tidak ada kecurangan baginya. Padahal dua orang ini tidak dapat apa yang mereka sudah perjuangkan. Di ayat selanjutnya, kalau lihat ayat 11 ya, ayat 29 ayat 11 ini menegaskan bahwa segala atribut atau kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan sepenuhnya milik Allah. Semua hal yang besar-besar itu, yang tingkatannya tinggi, kata Daud, sepenuhnya milik Tuhan. Daud mengakui bahwa segala-gala yang ada di langit maupun yang di bumi adalah kepunyaan Allah. Ini menunjukkan konsep kepemilikan universal dan absolut yang mutlak dari Allah. Kenapa? Dia membuat, dia juga yang memiliki. Ya, karena dia membuat, karena dia yang menciptakan, dia juga punya hak untuk memiliki seluruh ciptaan. Pengakuan ini mencerminkan pemahaman teologis yang dalam. Allah adalah satu sisi pencipta, dan sisi lagi penguasa sejati. Digunakan kata sejati di sini adalah kan betul-betul dia aslinya, dia yang sesungguhnya.
Kan bisa saja ada orang penguasa yang tidak sejati, ya mungkin dia kudeta, ya itu merintis dari awal yang menciptakan segala sesuatu dan dia berkuasa atas apa yang dia ciptakan. Sehingga ketika ada frasa yang mengatakan kau yang tertinggi sebagai pemimpin segala-galanya, menekankan posisi Allah sebagai raja yang berdaulat mutlak. Dalam konteks ini, Daud seorang raja duniawi yang berkuasa. Dia malah mengaku di atas langit masih ada langit. Bahwa di atas otoritasnya ada otoritas Allah. Dan sementara dia sendiri otoritasnya terbatas, namun Tuhan adalah raja di atas segala raja. Iman tahu diri seperti inilah yang paling dihargai oleh Tuhan. Bukan iman yang mencoba mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau iman yang mencoba nebeng dari kebesaran Tuhan. Justru bagi dia, dia itu siapa? Tapi Allah adalah segala-galanya. Iman seperti ini juga yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis. Yang berkata bahwa dia yang besar, sementara aku untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dia ingin menempatkan mereka pada posisi yang sebenarnya bukan siapa-siapa di hadapan sang siapa yang dahsyat itu. Di ayat yang 12 mengungkapkan bahwa kekayaan dan kemuliaan berasal darimu. Juga bahwa Allah adalah sumber dari segala berkat, baik berkat material maupun spiritual. Jadi Allah bukan saja memiliki kita, Allah bukan saja menguasai kita, tapi Allah juga menjadi sumber daripada berkat. Sehingga ketika Israel datang kepada Allah, semuanya ada pada Allah. Allah sang penguasa, dan juga yang memberkati. Ajaran ini sangat penting karena mengingatkan bahwa apapun yang dimiliki manusia, termasuk kemampuan untuk memberi, sebenarnya berasal dari Allah sendiri. Jadi kalau kita memberi, kita juga sebenarnya sedang meniru dari sang pemberi utama, Tuhan. Pengakuan bahwa di dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, serta kuasa untuk membesarkan dan mengokohkan segala-galanya, sekali lagi menegaskan bahwa segala aspek. Ini bukan hanya pengakuan teoritis, saudara, tetapi refleksi pengalaman hidup Daud yang telah menyaksikan bagaimana Allah mengangkatnya dari seorang gembala menjadi raja Israel. Nah, saudara-saudara, dari apa yang diakui oleh Daud, kita sudah paham. Oh, Allah penguasa. Oh, Allah pemilik. Oh, Allah sumber kehidupan. Dengan kata lain, tidak ada ruang sebenarnya bagi yang lain. Karena dari Allah saja sudah cukup. Persoalannya adalah, ya, ada masalah. Ada yang mengatakan Allah itu pemilik bumi. Ayatnya tertera. Tuhanlah yang mempunyai bumi, serta segala isinya dan dunia, serta semua penghuninya. Mazmur 24 ayat 1. 1 Korintus 10 ayat 26 menegaskan lagi. Perjanjian baru, tadi perjanjian lama. Sebab bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Dan Wahyu 1 ayat 5 bukan saja milik, tapi Tuhan berkuasa. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi. Jadi Yesus bukan saja pemilik, tapi dia juga penguasa. Lalu apa soalnya? Karena yang berikutnya adalah, apakah iblis penguasa dunia? Kalau iblis penguasa dunia, tabrakan. Karena tadi sudah dibilang, Allah pemilik. Kenapa pemilik dan penguasa jadi beda? Tetapi Alkitab memang menyaksikan demikian. Yohanes 12 ayat 31 berkata, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Yang dimaksud penguasa dunia di sini adalah iblis. Bukan Allah. Karena enggak ada yang bisa melemparkan Allah keluar. 1 Yohanes 5 ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Berarti
Ada dong pengaruh dan kuasa sejahat atas dunia ini. Apakah kita masih bertanya juga? Ya. Nah, saudara-saudara, sementara kita diingatkan tadi lagi, Wahyu 1 ayat 5. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia yang pertama. Dan bangkit yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Jadi, siapa penguasa? Yesus atau iblis? Penjelasannya begini, saudara. Pertama, iblis memang dalam istilah Alkitab adalah penguasa dunia. Ya, ho arkon tukusmu. Artinya, kalau bilang arkon itu berarti dia yang paling awal, paling utama. Ya, dengan pengertian ada, jangan sampai salah ya. Pengertiannya ada supaya jangan sampai salah. Ini kalau salah mengerti, kita bisa belok nantinya. Yang pertama, iblis adalah penguasa dunia. Betul, ini merujuk pada iblis dan setan dalam konteks sistem dunia yang berontak terhadap Allah. Berarti seluruh dunia dikuasai oleh dia. Oh, sabar dulu. Kosmos dunia di sini berarti tatanan manusia yang terpengaruh dosa dan kejahatan. Bukan planet bumi secara fisik. Ya. Dunia itu berarti adalah sebuah ruang lingkup, saudara-saudara, di mana pengaruh-pengaruh kegelapan itu berkuasa. Tapi bumi ini bukan dalam pengertian. Iblis bukan penguasa bumi secara geografis, melainkan penguasa sistem moral, spiritual, pengaruh, isme yang menentang Allah. Dan ini yang disebut dengan kerajaan kegelapan. Iblis memakai kendali sementara ya, atas dunia yang jatuh dalam dosa. Tetapi otoritasnya terbatas dan akan berakhir pada akhir zaman. Dia boleh memiliki kuasa untuk menyesatkan orang. Dia boleh saja memiliki kemampuan untuk membuat orang tidak percaya atau membenci Allah. Tapi kekuatan atau kendali dia bersifat sementara. Dunia saat ini berada dalam pengaruh kejahatan. Tapi ingat, Allah berdaulat. Ketika manusia jatuh pertama kali di Taman Eden, menunjukkan bahwa kegelapan selalu mencoba mengintervensi pekerjaan Tuhan. Kerajaan Allah selalu berada di dalam pertarungan dengan kerajaan kegelapan. Alkitab mengajarkan bahwa iblis saat ini memiliki pengaruh dominan atas dunia yang berdosa, tetapi tidak mutlak. Kalau dia berkuasa mutlak, maka tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Makanya tadi saya berdoa, saya bilang biarlah ini ditelanjangi. Ya, yang membuat dia menjadi besar adalah manusia sendiri. Manusia yang memberi ruang kepadanya untuk dia bergerak, untuk menanamkan pengaruhnya. Padahal kalau manusia sejak awal tidak memberi ruang kepada iblis, maka dia juga tidak bisa bergerak, menunjukkan maksud, pengaruh, dan apapun yang terjadi di dunia ini. Allah, seperti pengakuan Daud, tetap merupakan penguasa tertinggi. Dan iblis hanya bisa beroperasi dalam batas yang ditetapkan Allah. Nah, apakah iblis bisa memperlebar daerah itu? Tidak. Nah, karena apa? Allah penguasa. Kalau Allah memberi ruang semacam itu, Allah punya maksud dan kehendak. Tetapi iblis tidak bisa memaksa lebih luas wilayahnya. Kalau orang lagi perang sekarang di antara dua negara, mungkin siapa yang punya senjata dan punya strategi bisa memperbesar kemenangan. Tapi kalau antara iblis terhadap Tuhan itu satu perlawanan yang tidak berimbang. Karena hal itu pasti akan dimenangkan oleh Tuhan. Satu hal yang seringkali orang Kristen, bahkan orang-orang yang non-Kristen tinggal di dunia ini adalah mereka mengabaikan iblis dan kehadirannya. Mereka terlalu fokus kepada dosa-dosa pribadi atau agama-agama lain. Sehingga mereka tidak tahu kalau kegelapan bergerak di belakang itu untuk terus menanamkan kukunya yang tanpa disadari.
Bahkan ketika orang di zaman sekarang berkata soal iblis, ya, pendeta-pendeta kalau bicara mengenai iblis, mereka seolah-olah merasa seperti sedang berbicara tentang berita berita yang apa, kayak isapan jempol, dikit-dikit setan, dikit-dikit iblis. Dan iblis punya ruangan yang sangat luas untuk itu akhirnya. Akhirnya apa? Kita sering bilang, ah itu mah kesalahan dia sendiri, ah itu mah dosa dia sendiri, bukan iblis. Dan iblis mendapat ruang yang luar biasa. Padahal saudara dan saya harus sadar bahwa kehadiran dia itu sangat berbahaya. Bahkan di bagian lain ada gereja-gereja yang sudah menghapus kata iblis dari kosakatanya. Karena bagi dia iblis itu hanyalah makhluk bohongan ya, rekaan orang-orang di zaman dahulu yang tidak masuk akal. Sehingga malaikat maupun iblis tidak dalam pembahasan mereka. Ini memberi ruang kepada iblis untuk bersembunyi lebih dalam. Padahal kalau kita ngomong logikanya begini Bapak Ibu Saudara. Kalau iblis tidak ada, maka manusia tidak pernah jatuh dalam dosa. Dan kalau manusia tidak pernah jatuh dalam dosa, maka guna apa Kristus mati di Golgota? Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita luput melihat hal ini. Karena itu, iblis di satu sisi jangan dianggap remeh, tapi di sisi lain jangan beri porsi terlalu hebat. Maksudnya apa? Begini, manusia sejak awal ketika manusia diciptakan di atas dunia ini, manusia berhadapan dengan apa yang disebut dengan intervensi pekerjaan Allah melalui kuasa iblis. Kalau kita bilang dia muncul, di situ nggak ada kan? Siapa bilang? Ketika manusia yang kedua, Adam kedua turun ke dunia ini untuk kembali lagi menjalankan misi daripada Sang Bapa. Iblis ambil kembali. Dia punya kepentingan untuk menggagalkan Yesus. Nah, kalau saya juga mau tarik apa namanya bicara mempersingkat cerita, di akhir zaman iblis akan muncul lagi. Iblislah yang menjadi musuh yang terakhir yang akan dikalahkan. Sehingga ketika Allah terus berhadapan-hadapan dengan pekerjaan iblis, orang Kristen malah sekarang sudah tidak lagi mengurusi itu. Bahkan orang percaya juga sudah tidak lagi mengurusi itu. Padahal yang membuat semua berantakan adalah si ular tua itu. Ya, itulah yang menyebabkan di satu sisi kita ingin berkata Allah berkuasa, tapi kita memberi ruang kepada kegelapan untuk terus bekerja. Harusnya kita tidak memberi ruang sama sekali untuk itu. Saudara, dengan demikian, kalau begitu ada tiga ruang di mana saudara dan saya hidup. Dan tiga ruang ini disebut dengan kerajaan Allah. Kerajaan Allah di sini adalah pemerintahan Allah yang bersifat kekal, bersifat rohani, bersifat moral, mencakup segala sesuatu yang tunduk pada kehendaknya. Dan ini bukan bicara mengenai wilayah geografis, melainkan bicara mengenai kenyataan rohani. Jadi kalau ada yang bertanya, seluas apa kerajaan Allah itu? Sama seperti Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, seluas itu kerajaan Allah. Ya, cuman saya suka dengar ya, orang-orang berdoa-doa siapa apa doa persembahan. Aduh, itu yang kadang-kadang jangan lagi lah ada yang berdoa kayak gitu hari ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah melalui persembahan ini kerajaan Allah semakin diperlebar. Waduh, kerajaan Allah mah dari dulu gede, nggak pakai uang persembahan kita juga sudah lebar gitu. Ya, tetapi yang dimaksud di sini adalah pengaruh kekuatan kerajaan Allah menghantam segi-segi di mana kerajaan kegelapan sedang berkuasa. Ketika Yesus berkata, datanglah kerajaanmu. Ya, di satu sisi kerajaan Allah sudah datang. Kita suka menanti, sementara lagi kerajaan Allah akan datang dengan kesegenapannya. Ya, jadi ada istilah sudah tapi belum. Artinya sudah datang, tapi dia belum ada dalam kehadirannya yang utuh dan penuh. Ciri khas daripada kerajaan Allah adalah
Kristus sendiri yang memimpin. Dan kerajaan Allah itu berdasarkan kebenaran, berdasarkan damai sejahtera, dan berdasarkan sukacita dalam roh. Itu kerajaan Allah. Kalau ciri-ciri dari kerajaan Allah, ada kebenaran, ada damai sejahtera, dan ada sukacita dalam roh. Diwujudkan melalui apa? Melalui gerejanya. Ya, dan lebih besar dari gereja. Sekalipun gereja yang membawa dan menghadirkannya, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, namun kerajaan Allah bukan gereja. Dia lebih besar dari gereja. Batasannya, kerajaan Allah itu bukan institusi duniawi, ya, melainkan otoritas ilahi yang bekerja di dalam dan melalui ciptaan. Nah, tadi saya sudah katakan, sudah hadir sekarang. Ya, ketika engkau mengusir setan, sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah ada. Tetapi dia akan genap pada akhir zaman. Sehingga doa Bapa kami, datanglah kerajaan. Bukan berarti kerajaan Allah belum datang. Tapi hadirlah dalam keseutuhan, kesegenapan yang total yang dijanjikan Allah sebelum. Nah, kita sudah lihat di sini nih. Ini kerajaan Allah nih. Ya, ini kerajaan Allah yang bergerak. Di sisi lain ada yang namanya kerajaan kegelapan. Definisinya apa? Ini sistem pemerintahan iblis atas dunia yang memberontak terhadap Allah. Termasuk kuasa roh jahat, dosa, dan struktur dunia yang antikristus ada di situ. Ciri khasnya dipimpin oleh iblis. Ciri khasnya dinyatakan bukan dengan kebenaran, bukan dengan damai sejahtera, bukan dengan sukacita, tapi dengan kebohongan, dengan kekerasan, dengan penindasan. Sifatnya sementara dan asalnya dihancurkan. Sementara kerajaan Allah disebut dengan kerajaan yang tidak tergoyahkan. Ya. Sementara batasannya iblis hanya berkuasa dalam batas yang Allah izinkan. Dan iblis juga bukan ciptaan yang independen. Jadi kalau dikatakan iblis itu ada sesuatu yang diciptakan Allah khusus. Oh enggak, dia itu distorsi dari ciptaan Allah. Ya, jadi bukan diciptakan khusus untuk itu. Enggak, dia merupakan distorsi dari ciptaan Allah. Nah, ruang yang ketiga, saudara, ruang yang ketiga, jangan sampai salah, namanya dunia sekuler. Dunia sekuler ini, tatanan sosial dan politik, budaya manusia yang netral secara religius, tidak secara eksplisit tunduk pada otoritas agama. Jadi dia netral nih. Dia bisa menjadi alat kerajaan Allah atau dia bisa dipengaruhi oleh kerajaan kegelapan. Tergantung nilai yang dianut atau siapa yang menguasainya. Ciri khasnya, dia beroperasi berdasarkan akal budi, berdasarkan hukum manusia, dan kepentingan-kepentingan dunia. Ciri khasnya tadi sudah bilang, dia seperti bumbon. Bisa bersifat baik, ya, ketika ada yang mengadopsi nilai-nilai kebenaran, atau jahat ketika menolak hukum moralnya Allah. Batasannya bukan bagian dari kerajaan Allah, tetapi bisa dipakai Allah untuk maksud baik. Misalnya, pemerintah yang adil. Bukan bagian dari kerajaan kegelapan, tapi dia juga rentan dimanipulasi olehnya. Nah, di bagian ini, saudara-saudara, kalau kita sudah ngomong dari tadi, ada yang namanya Allah sebagai pemilik bumi. Ada yang namanya penguasa dunia. Sekarang kehadiran orang percaya apa? Apakah cuma sampai dimengerti? Ternyata bukan. Kehadiran orang percaya bukan hanya untuk mengerti. Kehadiran orang percaya adalah untuk mengambil sebuah keputusan. Posisinya yang jelas dia di mana. Apakah dia ada di kerajaan Allah atau di kerajaan kegelapan? Atau dia berada di tengah-tengah? Ternyata tidak bisa. Orang tidak bisa ada di tengah-tengah. Dia kalau nggak setuju dengan Tuhan, jika dia tidak setuju dengan Tuhan, dia berada di dunia kegelapan. Sebab kata Yesus, di luar aku tidak, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, bagaimana dengan dunia sekuler? Saudara-saudara, seringkali orang Kristen anti dengan dunia sekuler. Padahal dunia sekuler itu adalah hal-hal yang netral.
yang tidak bisa kita tarik begitu saja langsung Kristen atau langsung jadi kerajaan Allah. Dunia tempat saudara bekerja, misalnya profesi yang kita jalani di kantor kita, itu dunia sekuler, saudara. Kalau saudara dan saya menghadirkan apa namanya, nilai-nilai kerajaan Allah di situ, misalnya apa, kejujuran, ya, terus apa lagi, ya, kebaikan. Ketika kita mengerjakan pekerjaan kita, di situ kejujuran kita jalankan, kebaikan kita jalankan, ya, kebenaran kita jalankan. Maka sekalipun itu dunia sekuler, dia bisa menjadi alatnya Tuhan untuk itu. Sebaliknya, kayak sekarang ini lagi rame, dikit-dikit korupsi, yang menunjukkan bahwa dunia sekuler ini dicemari oleh kegelapan. Akibatnya, begitu. Kita tidak bisa berkata bahwa saya kerajaan Allah saja Pak, saya nggak butuh dunia sekuler. Nggak bisa, saudara. Saudara tetap akan berurusan dengan dunia sekuler. Ya, Zoom kita pakai ini juga, ini bukan produk surgawi, ini produk sekuler. Bisa dipakai oleh siapa saja. Zoom ini kalau dipakai oleh PDPK tentu untuk kepentingan kerajaan Allah. Tapi kita belum tahu dunia yang lain untuk apa. Jelas bahwa dunia sekuler itu bukan kegelapan. Ya, jangan karena bilang kita udah anti duluan, nah sekuler banget itu. Sekuler itu dulu, saudara. Ya, tapi Pak sekuler kan bisa dipakai untuk kegelapan ya karena yang megang itu. Contoh lah, Genie itu pakai keyboard, saya nggak tahu ya serinya apa. Tapi yang jelas serinya bukan seri Haleluya, sekian-sekian itu Nabi yang ngeluarin. Enggak. Itu ada pabrik yang ketika dia membuat keyboard itu tidak dalam rangka pelayanan, enggak. Dia cuma jualan. Naiknya juga. Gak ada itu yang naiknya itu apa namanya seri Bani Asaf gitu. Khusus diterbitkan. Terus ada apa namanya sertifikat Kristennya gitu. Nggak ada. Itu apa yang dipakai oleh penyanyi-penyanyi sekuler juga dipakai oleh kita. Nah, kemudian ketika ini produk kita bawa ke gereja, kita pakai, ya akhirnya produk sekuler itu bermanfaat untuk pelaksanaan. Jadi jangan sampai anti banget sama hal yang sekuler. Ah, kamu udah sekuler. Sekuler yang mana dulu? Sekali lagi, sekuler itu netral. Dia bisa dijadikan pemilik dunia yang gelap atau dia bisa menjadi alatnya Tuhan. Saya pernah dengar itu kalau anak-anak Tuhan tuh dia nggak akan nyanyi lagu cinta-cinta lagi. Wah, itu yang saya katakan ini kebablasan. Ya, tentu kita juga kritis. Tidak semua lagu itu adalah hal yang baik. Karena juga tentu tidak semua lagu yang sekuler itu juga buruk. Kita tidak boleh membuat sedemikian rupa yang menyebabkan kita terjebak sendiri. Kalau kita berpikir demikian, saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Karena dunia layanan bisa jadi bukan lagi sekuler yang masuk, tetapi apa? Kegelapan yang masuk. Bukan bisa begitu. Kok bisa ada kerajaan kegelapan bisa masuk dunia pelayanan itu? Ketika orang-orang di dalam gereja menggunakan gereja untuk saling melukai, ketika orang-orang di dalam gereja yang dia kejar hanya cuma sebuah keuntungan materi, atau orang-orang yang jemaatnya dibohongi untuk dia mendapatkan sesuatu dan lain-lain, dan itu sudah terjadi berulang kali. Di sini kelihatan bahwa ternyata yang katanya dunia rohani itu bukan kerajaan Allah. Bisa jadi makan juga bukan sekuler. Nah, itu menjadi satu kerajaan kegelapan. Jadi orang-orang percaya harus betul-betul mengatakan kalau ini adalah milik Allah. Kelihatan bahwa yang dikejar itu Allah, bukan sampingan-sampingannya yang lain. Bukan pengakuan yang kita dapatkan dari orang, ya. Kita ingin mendapatkan apa dukungan dan segala macam atau keuntungan-keuntungan lain. Kata kunci daripada kerajaan Allah itu berbicara mengenai sebuah kemurnian. Makanya ketika mereka mau berpuasa, Tuhan bilang kalau kamu berpuasa, ya
basuh mukamu, menyaki rambutmu. Kenapa? Ya Tuhan, bentuk-bentuk ibadah ini ditunggangi siapa? Kerjaan kegelapan. Yang kerjaannya ini mendapatkan keuntungan duniawi dari pekerjaan-pekerjaan rohani. Nah, sebenarnya harusnya kita mengawasi ini. Jadi kita sebenarnya anak mana nih? Kita anak Tuhan bukan anak kegelapan. Kelihatan dari mana? Dari buahnya. Bukan dari aktivitas rohaninya. Kalau dari aktivitas rohaninya ada matinya kita. Nah, coba lihat bagaimana kita mengetrit orang lain. Bagaimana kita mentreat keluarga kita, bagaimana kita mentreat rekan sepelayanan kita, bagaimana kita mentreat orang-orang lain. Itu di situ. Jadi sebenarnya kita ini orang benar, ya itu tergantung pada bagaimana apa yang kita tunjukkan, bukan dari banyaknya air mata yang kita acukan dalam apa atau suara kita yang melengking pada saat ibadah. Saudara-saudara, keputusan ini ada dua. Ya, perintahnya adalah jangan jadi musuh dalam selimut. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anggota kerajaan Allah. Kita adalah anggota dari penguasa bumi ini, yaitu Allah. Dan penguasa dunia yang sesungguhnya, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi jangan jadi musuh dalam selimut. Artinya, jangan sampai aktivitas kita ada di kerajaan Allah, tapi karakter dan gaya hidup kita masih dikuasai oleh kerajaan kegelapan. Benci nggak berhenti-berhenti, kasar nggak berhenti-berhenti, ya berhitung dengan Tuhan nggak berhenti-berhenti, hidup berkompromi dengan dosa nggak berhenti-berhenti. Tapi kita mengaku kita ada dalam kerajaan Allah, Anda musuh dalam selimut. Karena di satu sisi Anda betul-betul melayani, tetapi dalam faktanya di luar kita pengkhianat luar biasa. Kita tidak menunjukkan nilai-nilai kebenaran yang ada. Hubungan-hubungan apa yang kita tempuh seringkali menimbulkan banyak luka. Yang akibatnya orang bertanya, kita ini anggota kerajaan Allah atau kerajaan kegelapan? Karena kerajaan Allah tadi dikatakan didasarkan pada kasih, pada kedamaian, pada kebencian, bukan pada kekerasan. Atau aktivitas kita ini ada di kerajaan kegelapan sebenarnya, tapi masuk ke tengah-tengah pelayanan, masuk di tengah-tengah, ya, dengan memoles kita punya apa gaya hidup seolah-olah kita ini anak-anak kerajaan. Saudara-saudara, inilah yang disebut oleh Tuhan munafik ini. Ya, sebenarnya orang-orang ya dia masuk membalas karakter kita seolah-olah kita ngomong tenang, ngomong baik, tapi di belakang itu bandit sebenarnya kita. Saudara-saudara, dari dua hal ini kita ditantang oleh Tuhan sekarang bahwa mari buktikan kalau kita kuasai oleh sang penguasa sejati, Yesus. Kalau tadi pertanyaan adalah, apakah Yesus itu pemilik bumi? Jawabannya ya. Apakah Yesus adalah penguasa dunia yang sejati? Ya. Penguasa kerajaan Allah? Ya. Sementara siapa di situ? Ibu saja penguasa dunia dalam tanda petik. Yang pada suatu saat kuasanya dirampas habis, tidak punya sisa, dan lain-lain. Itu kita sudah tahu posisi dan penjelasan itu. Pertanyaannya adalah, di mana posisi kita? Posisi apa, Pak? Posisi aktivitas atau posisi diri? Dua-duanya. Posisi aktivitas kita, kita melayani kerajaan Allah. Posisi diri, hidup kita, karakter kita, keputusan-keputusan kita, kebiasaan-kebiasaan kita, gaya hidup kita juga ada di dalam kerajaan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ku sembah